Adik-adik, tentu kalian senang bermain kan? Apalagi kalau bermain-main di luar rumah. Nah, ketika kalian bermain, tentu badan kalian akan kotor. Bisa saja menempel kotoran yang macam-macam. Nah, bagaimana cara menghilangkan kotorannya? Kemudian, jika tidak ada air, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bersuci. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan arti bersuci dan juga macam-macam bersuci. Oke, simak terus videonya ya. Nah adik-adik, sebelum masuk ke materi, mari kita simak ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Nah adik-adik, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Berarti, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa bersuci. Apa sih arti bersuci? Nah adik-adik, suci artinya adalah bersih. Kemudian, bersuci artinya adalah membersihkan diri dari kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotoran itu disebut hadas dan najis, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, darah, jilatan anjing, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Apa saja yang harus disucikan dan dibersihkan? Yang pertama adalah badan kita. Badan kita harus suci dan bersih. Kemudian pakaian kita juga harus suci dan bersih. Dan yang ketiga adalah tempat sholat. Ini juga harus suci dan bersih. Nah adik-adik, untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian dan tempat sholat, kita harus menggunakan air, misalnya air sumur atau air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda najis tersebut, bukan najis yang dicelupkan ke dalam air. Setelah itu, kita bisa mencucinya. Nah, lalu bagaimana dengan cara menyucikan atau membersihkan badan? Untuk membersihkan badan dari najis, ada beberapa macam cara bersuci. Di antaranya yang pertama adalah dengan mandi. Dengan mandi, kita bisa membersihkan badan yang kotor dan juga bisa membersihkan hadas besar. Nah, dengan mandi, kita juga bisa bersih dan sehat. Kemudian cara yang selanjutnya adalah istinja atau cebok. Itu adalah cara membersihkan kotoran atau najis yang sering kita keluarkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja dapat menggunakan air. Jika tidak ada, dapat juga menggunakan tisu, batu, ataupun benda kasat lainnya. Nah, bila beristinja menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kupul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapkannya hingga bersih. Nah, setelah itu, cuci tanganmu ya. Nah, adik-adik, itulah macam-macam cara bersuci. Semoga kalian bisa memahaminya ya.
Nah adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan arti dan macam-macam bersuci ya. Kemudian kalian juga bisa terbiasa bersuci sebelum beribadah dan menunjukkan perilaku bersih baik badan, pakaian, barang-barang, ataupun tempat kehidupan kalian. Oke, itu saja video pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.